Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, untuk pelajaran akidah akhlak pada hari ini kita akan belajar bab 3 tentang aku percaya pada qadha dan qadar Allah. Pengertian iman kepada qadha dan qadar. Pengertian qadha. Secara bahasa, qadha berarti hukum, ketetapan, dan kehendak. Menurut istilah, qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman jauh sebelum manusia dilahirkan, sesuai dengan kekuasaan dan kemauannya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Sedangkan pengertian qadar, secara bahasa, qadar berarti kepastian, peraturan, ukuran. Menurut istilah, qadar adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah. Dengan demikian, qadha adalah ketentuan, hukum, atau rencana Allah sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah yang berlaku bagi makhluk. Atau dengan kata lain, bahwa qadha adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi atas makhluknya. Macam-macam takdir. Yang pertama, takdir mu'allaq, yaitu qadha dan qadarnya Allah yang masih digantungkan pada usaha atau ikhtiar manusia. Suatu contoh, seseorang ingin kaya, pintar, dan sehat. Untuk mencapai hal itu, seseorang harus melalui proses usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuatu yang tidak mungkin semuanya itu diperoleh tanpa adanya ikhtiar atau usaha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan atau nasib suatu bangsa, nasib suatu kaum, sehingga bangsa itu mau mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Untuk menjadi pandai, kaya, atau sehat, seseorang tidak boleh hanya duduk berpangku tangan menunggu datangnya takdir. Akan tetapi, dia harus berusaha. Untuk menjadi pandai, kita harus belajar. Untuk menjadi kaya, kita harus bekerja keras dan hidup hemat. Dan untuk menjadi sehat, kita harus menjaga kebersihan. Tidak mungkin kita menjadi pandai kalau kita malas belajar dan suka membolos. Tidak mungkin menjadi kaya jika malas bekerja dan hidup boros. Tidak mungkin berbadan sehat jika tidak menjaga kebersihan dan makanan kita makanan yang haram. Yang kedua, takdir mubrok, yaitu qadha dan qadarnya Allah yang sudah tidak dapat diubah lagi oleh manusia, walau ada ikhtiar atau usaha dari manusia dan tawakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan tiap-tiap umat memiliki ajal, batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun,
dan tidak dapat pula memajukannya. Jika Allah sudah menetapkan bahwa seseorang akan meninggal pada suatu hari, di suatu tempat, pada jam sekian, maka orang tersebut pasti akan mati pada saat dan tempat yang sudah ditentukan itu. Ia tidak akan bisa lari atau bersembunyi dari malaikat Israel, sang malaikat pencabut nyawa. Meskipun ia berada di dalam sebuah tembok benteng yang sangat kokoh, meskipun ia bersembunyi dimanapun, pasti jika sudah tiba saat ajalnya, dia akan meninggal juga. Demikian anak-anak penjelasan singkat tentang qada dan qadar Allah. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, dan tugas untuk kalian adalah menghafalkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang takdir mu'allak dan takdir mubrom. Nanti tugasnya dikirimkan ke nomor Pak Agus melalui rekaman suara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.